Dan apa? Aneh ini kan, anehnya apa? Kasat mata terang benderang siang hari pakai lampu petromak, kan? Saking jelasnya. Membeli apartemen, cash apartemennya nggak dikasihkan, duitnya nggak dibalikkan, malah orangnya dihukum. Saya sesungguhnya sangat terkejut, bukan cukup terkejut, sangat terkejut karena Komisi Yudisial mengatakan tadi, juru bicara Pak Mukti Fajar, bahwa KY meyakini ada Zarofrikar yang lain di lembaga peradilan. Saya nggak hanya mengatakan di MA saja ya, tapi lembaga peradilan kita. Ya kan sudah, saya nggak perlu sebutkan yang belum. Ya, tapi, nanti saya beri kesempatan. Oh, oke. Yang sudah. Mohon datanya dikumpulkan. Nanti saya akan tanyakan lebih detail kepada Pak Mukti, jubir KY untuk hal tersebut. Karena ini sangat mengejutkan buat saya. Nanti termasuk juga ke Prof. Saya kira Andri ini. Asrun. Sebentar Prof, nanti saya akan ke Anda juga. Tapi saya sudah punya tamu dari tadi, saya mau ke Alia Hiroko. Tapi kemudian tertunda-tunda. Saya ke Alia dulu. Alia, iya, Anda saya sebutkan sebagai warga pencari keadilan, betul ya? Iya, benar. Iya, Anda datang waktu itu pekan lalu ke sini untuk kemudian Anda menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan Anda. Tadi disampaikan juga oleh Pak Susno, ya, sedikit. Jadi Iya, ibunda Anda ini sekarang berada dalam tahanan. Iya, benar sekali. Anda bisa ceritakan kasusnya? Iya, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alia. Ya, lebih dekat lagi? Ya. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Alia. Sayangnya tadi kasus yang sudah dijelaskan oleh Pak Susno itu bukan kasus di negeri Konoha. Sayangnya itu terjadi kepada ibu saya sendiri gitu. Ibu saya adalah Dr. Ike Farida. Beliau merupakan dokter hukum gitu. Dan memang ini terjadi ketidakadilan lah gitu. Jadi apa yang terjadi kalau dikaitkan dengan Anda merasa bahwa ibunda Anda dikriminalisasi? Iya. Dokter hukum dikriminalisasi? Iya, benar sekali. Luar biasa, gimana ceritanya? Dan dikriminalisasi. Anda juga pengacara ya, saya tahu ya? Iya. Tapi saya masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan semuanya. Iya. Anda bisa ceritakan sedikit? Baik, jadi 12 tahun yang lalu, ibu saya tuh membeli unit apartemen, cerita singkatnya dibayar lunas. Hanya saja memang mungkin pihak pengembang itu tidak ingin melakukan PPJB dengan alasan menikah dengan WNA. Ayah saya itu adalah seorang WNA. Nah, ini alasannya sangat tidak masuk akal karena memang sudah ada surat BPN juga yang bilang kalau memang WNI yang menikah dengan WNA itu punya hak yang sama karena mama saya adalah WNI begitu. Nah, karena tidak mau menyerahkan dan kita melakukan berbagai macam upaya hukum yang sampai akhirnya ke PK, perlawanan dan seterusnya, mama saya dimenangkan. Nah, setelah dimenangkan pun tetap mereka melaporkan mama gitu ke Polda Metro sampai PK Jaya, gitu. Ibu Anda menang? Ya, PK perlawanan dan seterusnya tuh sudah sudah menang. Jadi dari pengadilan negeri sampai PK itu menang terus? Kalau dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini juga mungkin yang bisa jadi bahasan. Kita tuh menang di PK, jadi di PN dan di PT itu dikalahkan dengan alasan kekeliruan hakim. Begitu. Jadi makanya di PK itu kami dimenangkan kembali. Di MA menang? Di peninjauan kembali, ya. Oh, di PK, oke, baik. Dimenangkan dengan alasan memang adanya kekeliruan hakim di sebelumnya, begitu. Dan kemudian setelah menang di PK, justru malah ibu Anda dikriminalisasi dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan sumpah palsu. Ini ya, ini atas novum. Ini visualnya ini. Kalau ini amat sangat menyedihkan ya. Jadi sekarang itu kami sedang dalam proses persidangan perkara ini. Mama saya itu tuh tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan sumpah gitu. Tapi dalam persidangannya mama saya ini yang dituduhkan kepada mama saya pasal 242 ini, mama saya dipaksa untuk datang ke persidangan setiap hari. Dalam kondisi yang seperti ini dan akhirnya mama saya pingsan ketika kemarin. Oh, kan ada hakim kan harusnya melihat bahwa ada pemeriksaan dokter dan lain sebagainya. Sudah ada surat dokter yang menyatakan bahwa sakit dan lain sebagainya. Nah, jadi tuh dari pihak mama saya tuh sudah minta tolong gitu ke majelis hakimnya berkali-kali. Ada surat dokter dan sebagainya resmi? Jadi saat itu mama saya bilang kalau misalnya memang mohon jangan setiap hari
gitu karena Bidangnya. saya tidak kuat dan seterusnya. Nah, hanya saja mungkin dari pihak majelis hakim ya hanya mencatat itu gitu dan akhirnya setelah sidang setiap hari dilakukan akhirnya pada Kamis kemarin mama saya pingsan gitu pukul jam 8 malam ya. Kamis kemarin nih baru. Ya, benar sekali. Dan sempat diperiksa dokter. Iya, dan yang paling saya sayangkan itu dari kita sudah ada surat rekomendasi banyak sekali, Bang. Dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan yang bilang kalau misalnya memang ini tindakan kriminalisasi gitu. Komnas HAM, Komnas Perempuan. Benar sekali. Ada surat keluar. Ada Bang, saya ada suratnya gitu. Tapi sayangnya saya merasa seperti yang Pak Susno 2J katakan, yaitu memang yang namanya mafia peradilan itu bukan hanya di peradilan sepertinya. Jadi dari tahap sebelum-sebelumnya memang sudah seperti kalau bahasanya itu di setting gitu kali ya Bang ya gitu. Jadi surat-surat yang pelanggaran HAM tersebut yang kalau menyatakan memang ada terjadi pelanggaran HAM itu semua diabaikan sayangnya. Dan mungkin ini juga mungkin saya bisa minta bantu pencerahannya kira-kira apakah memang pelanggaran hak asasi manusia itu atau surat rekomendasi dari Komnas Coba Anda HAM. bacakan yang surat Komnas HAM itu. Apa yang disampaikan rekomendasinya? Baik. Rekomendasi ya harusnya. Ya, benar. Jadi mungkin bagian terakhirnya saja. Oh, silakan Oke. Bang. Oke, ini adalah surat rekomendasi dari pemberian pendapat HAM dalam perkara. Oke. Kesimpulannya adalah Boleh saya bacakan atau Oke, silakan. bacakan? yang penting aja. Ya, baik. Pelindungan hukum terhadap hak saudari Ike Farida dalam putusan PK sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Tuduhan kriminalisasi yang diajukan oleh pihak pengembang diduga sebagai respon atas putusan PK yang tidak seharusnya dijadikan alat untuk membalas atau menghukum pihak yang menggunakan jalur hukum yang sah dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Baik, cukup. Begitu. Jadi situ ada rekomendasi Komnas HAM, ada Ya. pemberian pendapat Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada kriminalisasi Benar, Bang. dan tetap dilanjutkan kasusnya. Ya, Baik, begitu. saya ingin ke Pak Susno atau Prof Gayus yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Saya dulu. Ya. Ini bukti bahwa adanya mafia, artinya kejahatan, kriminalisasi, permainan untuk mempidanakan ini bermain di pidana dan Ada berat. Komnas HAM dan Komnas Perempuan ya. Di bermainnya itu sudah mulai Yang sudah dari merekomendasikan. tingkat bawah, dari pintu penyidikan, penuntutan sampai itu. Kemudian rekomendasi dari lembaga resmi yang dibentuk dengan undang-undang, dengan surat resmi itu diabaikan. Alhamdulillah malam ini ada KY, itu perilaku hakim. Karena persoalan ini sudah masuk ke pengadilan. Dan apa? Aneh ini kan, anehnya apa? Kasat mata terang benderang siang hari pakai lampu petromak. Saking jelasnya. Membeli apartemen, cash apartemennya nggak dikasihkan, duitnya nggak dibalikkan, malah orangnya dihukum. Ditahan ini kan. Ditangkap lagi di dalam perjalanan, kemudian perempuan yang sudah, ya anaknya aja udah sebesar itu, diborgol. Ini dari segi hak asasi manusia. Dari segi SOP penyidikan, SOP di bidang peradilan dan semuanya. Udah nggak benar semua. Tapi terjadi di negeri ini. Yang mudah-mudahan pengadilan mendengar ya. Karena yang gaji pengadilan itu kita, saya ini bayar pajak. Jadi jangan sampai, oh ini pengadilan nggak boleh dikoreksi. Wah aku yang gaji kok, pajakku besar. Jadi tidak boleh terjadi begini. Monggo Pak Gayus. Silakan Prof. Ya, jadi begini, menyikapi perkara ini, saya bisa mengaitkan dengan pengertian yang tidak boleh dipakai di pengadilan, yaitu no viral, no justice. Tidak boleh. Tetapi satu-satunya jalan ini dilakukan, diviralkan ini semestinya. Ini emang luar biasa ya. Ya, supaya publik tahu ada kriminalisasi di pengadilan. Bahkan Prof Gayus yang mantan Hakim Agung pun mengakui ada dugaan kriminalisasi nih di Dalam pengadilan. kasus ini sangat ya, Kriminalisasi. sangat jelas. Membeli apartemen lunas, minta PPJB. PPJB. PPJB kan. PPJB. Harusnya bisa, tetapi karena kenapa tidak bisa? Tentu ada sebabnya. Besar kemungkinan sertifikatnya tidak ada itu yang untuk dibuat PPJB atau AJB. AJB terakhir kan. Saya meyakini, jadi ini perkaranya seperti itu. Tidak bisa pengembang memberikan apa diminta oleh pembeli, konsumen, karena tidak punyanya sesuatu yang bisa diserahkan.
Jadi di sini timbullah konflik. Konflik ini sudah dimenangkan di Mahkamah Agung. Tetapi kembali dipersoalkan hal-hal yang sudah lalu. Yaitu sumpah yang diduga dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh pihaknya pembeli ini. Saya kenal sekali ibunya. Ibu Ika itu teman saya di S3. Alumni S3. Alumni S3. Jadi Pak Gayus, siapa yang harusnya jadi ditahan yang kriminal? Doktor Pengembang, hukum kan? dikriminalisasi kan luar biasa. Yang menipu Ada itu surat pengembang, kan? Komnas HAM, Komnas Perempuan. Ini diminta Yang menipu, untuk kan? membuat PPJB dan AJB kemudian. Iya. Untuk itu diperlukan sertifikat. Jadi yang kriminal itu siapa? Pengembangnya kan? Tentu Menipu. pengembang yang sudah merasa tidak bisa memenuhi kewajiban Bukan, ini- kembali perkara Ya. ini. Tapi enggak, ini kan hanya satu kasus yang kemudian sangat personal sebenarnya. Ya. Tapi kenapa Direfleksi kemudian saya angkat di rakyat bersuara? Karena ini menunjukkan doktor hukum, ada rekomendasi Komnas HAM, ada rekomendasi Komnas Perempuan, di PK menang. Tapi masih bisa dikriminalisasi. Ada rekomendasi dari gelar perkara? Kalau memang kezaliman mana lagi yang kau dustakan ini? Luar biasa. Ada rekomendasi daripada gelar perkara bahwa ini harus dihentikan. Iya, jadi sudah ada surat Kapolri juga sebenarnya yang bilang kalau memang unsur tindak pidana itu tidak Surat Kapolri. Iya, dan tembusannya itu ke Kapolda Metro Jaya. Hanya saja sayangnya mungkin Oke. tidak diterima mungkin. Saya juga Surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas kedua. di belakang. Oke. Apa baca? Tuh ya. Oh, pasal yang dikenakan ke ibu disebutkan ini tidak terpenuhi unsur pasal dengan sengaja karena tersangka tidak pernah menghadiri persidangan langsung maupun tidak langsung pada tingkatan PN, tingkatan PT, dan tingkatan MA atau pengetahuan terhadap keberadaan bukti baru atau novum itu tidak pasti sehingga tidak tergambarkan mens rea atau niat jahat tersangka Dr. Ike Farida dalam peristiwa ini. Disebutkan aja di pengadilan mana biar Mahkamah Agung kirim tim supervisi, Silakan. kirim supervisi karena peradilan sedang berlangsung. Jadi ada disebutkan aja. PN-nya di mana? Perkaranya bukan perkara baru kan? Ini sudah ada PK, kemudian ada rekomendasi Ya, Komnas, ini- rekomendasi Kapolri, sebutkan aja. Pengadilan mana? Biar disupervisi. Sekarang kalau misalnya yang sedang disidangkan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara nomor 611. Ya, jadi KY bisa menindaklanjuti. Ini kan ada Mohon juru bantuannya, bicaranya. Pak. Oke. Kemudian Mahkamah Agung mendengar Pak Yanto kan, mendengar Pak Yanto di sana. Tinggal dikirim tim aja. Oke, Prof. Gayus silakan. Ya, jalan keluar apa yang bisa menjadi terangnya perkara ini? Di ranah peradilan perdata itu ada hak somir, mensomir. Artinya apa? Pihak melalui hakim mensomir pihak lain untuk menunjukkan apakah dimilikinya sesuatu dalam sertifikat untuk dilakukan PPJB atau AJB. Kemudian AJB. Ini disomir. Karena apa? Disitulah persoalannya. Sehingga tidak bisa dilakukan PPJB apalagi AJB. Nah, ini perlu dilakukan. Ini ada Yang saya kajian khawatirkan ini. begini ya. Ini kasus Alia ini, kasus Prof, pidana ini. ini adalah kasus yang Ya, oke. Enggak. satu mungkin dari saya nggak tahu ada 1000, ada sekarang jutaan kasus yang lain. Sekarang ini kan ada kasus pidana. Ya. Mungkin nanti akan dipakai sebagai alasan untuk PK kedua untuk membatalkan PK yang pertama ini. Kan strateginya begitu berperkara kira-kira ya. Jadi- Pidanakan dulu. Pidanakan dulu, baru kemudian dibatalkan PK yang ini. Jadi ada PK kedua. Nah, oleh karena itu saya kira untuk mengatasi persoalan ini memang harus disupervisi. Dipanggil aja hakimnya. Apalagi ada suatu peristiwa di mana hak tersangka ini, hak terdakwa ini dilanggar, sudah sakit, masih diperiksa juga. Setiap hari lagi sidangnya. Tiap hari. Jadi ini Sudah adalah ada rekomendasi dari Kapolri, Itu dia. sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, Jadi- sudah ada rekomendasi dari Komnas Perempuan. Jadi ini perkara bukan perkara berdiri sendiri. Ini ada perkara yang sebelumnya ada, sudah ada PK itu perdatanya, sekarang dipidanakan. Dengan adanya pidana ini nanti misalnya dinyatakan bersalah, dipakai untuk PK kedua untuk membatalkan PK perdata itu. Ini kan kira-kira strategi berperkaranya Oke. begitu. Kebetulan ada Komisioner KY, Komisi Yudisial. Nanti saya akan pada Pak Mukti Fajar, tapi kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.